Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SKDB 9. Kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Reiki as a Complementary Therapy in Pain Management. Berikut merupakan anggota dari SKDB 9. Perkenalkan, nama saya Ayustiam Arifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dari student project kelompok kami. Nyeri merupakan keluhan umum yang dapat menurunkan kualitas hidup pasien dan sering ditangani dengan analgesik atau opioid yang memiliki efek samping serta risiko ketergantungan. Kondisi ini mendorong penggunaan terapi komplementer yang lebih aman seperti Reiki, yaitu teknik penyembuhan energi non-invasif untuk menyeimbangkan energi tubuh dan menurunkan persepsi nyeri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Reiki dapat mengurangi nyeri, stres, dan meningkatkan relaksasi, meskipun hasilnya masih bervariasi. Bukti ilmiah terkini menunjukkan adanya tren positif terhadap efektivitas Reiki dalam manajemen nyeri dan kesejahteraan emosional pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan terapi komplementer dalam manajemen nyeri? Kemudian, apa yang dimaksud dengan Reiki sebagai salah satu bentuk terapi energi? Kemudian, bagaimana mekanisme kerja Reiki dalam menurunkan intensitas nyeri? Apa saja bukti ilmiah yang mendukung efektivitas Reiki terhadap penurunan nyeri? Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi Reiki dalam manajemen nyeri? Kemudian yang terakhir, bagaimana potensi menerapkan Reiki sebagai terapi pendamping dalam praktik kedokteran modern? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian terapi komplementer dalam konteks manajemen nyeri, dapat mengetahui pengertian Reiki sebagai salah satu bentuk terapi nyeri, dapat memahami mekanisme kerja Reiki dalam menurunkan intensitas nyeri, dapat mengetahui bukti ilmiah yang mendukung efektivitas Reiki terhadap nyeri, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi Reiki, dan yang terakhir dapat memahami potensi penerapan Reiki sebagai terapi pendamping dalam praktik kedokteran modern. Kemudian manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep terapi komplementer dalam manajemen nyeri, termasuk definisi dan juga prinsip dasar Reiki sebagai salah satu bentuk terapi energi. Penulisan ini juga bermanfaat dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme kerja Reiki dalam membantu menurunkan intensitas nyeri serta menyampaikan informasi mengenai bukti ilmiah yang mendukung efektivitas Reiki terhadap keluhan nyeri. Selain itu, penulisan ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan penerapan terapi Reiki dan memperluas pengetahuan pembaca mengenai potensi serta manfaat integrasi Reiki dalam praktik kedokteran modern sebagai terapi komplementer. Perkenalkan, nama saya Lilis dengan NIM 024. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari terapi Reiki. Terapi Reiki adalah metode penyembuhan asal Jepang yang menggunakan energi universal melalui sentuhan tangan praktisi untuk menyeimbangkan energi tubuh dan mendukung proses penyembuhan alami. Reiki dipercaya dapat mengurangi nyeri, stres, dan memperbaiki kondisi fisik serta emosional pasien sebagai terapi pelengkap pengobatan medis. Istilah Reiki berasal dari kata Jepang yaitu Rei yang berarti universal dan Ki yang berarti energi kehidupan. Sesi terapi biasanya berlangsung sekitar 50 menit dengan posisi tangan tertentu saat menyalurkan energi. Reiki adalah praktik perawatan diri yang mudah dan aman, efektif mengurangi stres, nyeri, dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup khususnya pada pasien dengan penyakit kronis atau perawatan paliatif. Terapi ini bersifat holistik, meliputi aspek fisik, emosional, mental, dan juga spiritual tanpa terikat agama, sehingga dapat diterima oleh banyak kalangan. Meski hasil awal menjanjikan, bukti ilmiah masih terbatas dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung penggunaannya secara luas. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Reiki. Jadi, Reiki adalah terapi penyembuhan energi yang berfokus pada penyaluran Universal Life Energy untuk memulihkan keseimbangan fisik, emosional, dan spiritual. Praktisi bertindak sebagai kanal, bukan sumber energi. Penyembuhan terjadi melalui sentuhan lembut dan kondisi batin yang tenang, sadar, serta penuh niat positif. Reiki juga berlandaskan pada 5 prinsip etika dan spiritual yang diajarkan oleh Mikao Usui, yaitu
Just for today, do not be angry. Just for today, do not worry. Be grateful, work diligently, dan be kind to others. Tujuan Reiki tidak hanya terapi fisik, tetapi juga harmonisasi mental dan spiritual, dengan keyakinan bahwa energi akan mengalir ke area yang paling membutuhkan. Baik, perkenalkan saya Nufisa Hamzah dengan 3 digit NIM terakhir 076. Jadi mekanisme kerja Reiki dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengaktifasi sistem saraf parasimpatis yang bertujuan menurunkan kecemasan dan nyeri serta meningkatkan kenyamanan. Yang kedua itu ada pengaruh biofield atau konsep energi, di mana bertujuan mengembalikan keseimbangan aliran energi yang terhambat. Dan terakhir sebagai efek psikoneuroimmunologis yang bertujuan menurunkan gejala kecemasan dan depresi serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Perkenalkan, saya Jacob Benetton Parlemen Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya izin menjelaskan untuk melanjutkan ke subbab basic 3, yaitu konsep dan penanganan manajemen nyeri. Jadi seperti yang kita tahu, nyeri itu merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang kurang menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial, dan ini memang sangat subjektif. Dan biasanya ini dihitung dengan NPRS seperti 1-10. Jadi di sini transmisi nyeri itu berasal dari serabut alfa sampai delta dan menuju ke mediospinalis, lalu ke talamus, dan diproses di korteks untuk persepsi sadar dari nyeri tersebut. Dan ada beberapa jenis nyeri seperti akut, itu merupakan nyeri yang singkat, dan ini fungsinya itu protektif dan langsung menyebabkan dari kita untuk menghindar atau melakukan hal yang menyebabkan melakukan sesuatu terhadap hal yang menyebabkan nyeri, seperti digigit semut, kita langsung lepaskan semut itu dari tubuh kita. Setelah itu untuk kronik, ini bisa nyerinya tuh di atas 3 bulan dan ada perubahan atau patologi dari sistem saraf pusat ataupun faktor emosional. Dan ada pun jenis nyeri nosiseptif, ini merupakan hasil dari stimulasi reseptor nyeri. Lalu ada nyeri neuropatik, ini karena nyeri karena kerusakan saraf, dan saraf itu tidak bisa mengartikan dari rangsangan beberapa rangsangan. Dan memang klasifikasi ini penting untuk memandu strategi apa yang dapat melakukan manajemen terhadap nyeri tersebut. Jadi untuk pendekatan modern itu biasanya melakukan manajemen holistik. Terapi komplementer seperti Reiki pun bisa membantu modulasi persepsi nyeri, khususnya nyeri kronik yang memang sangat mengganggu melalui relaksasi dan penurunan stres. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Arvianida Firadita Suri dengan digit terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Manajemen nyeri merupakan pendekatan multidimensional untuk menurunkan intensitas nyeri dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Nyeri mencangkup aspek sensoris yang juga emosional serta kognitif. Untuk pendekatan terapinya ada 2, farmakologis dan juga non-farmakologis. Untuk farmakologis, contohnya ada analgesik seperti paracetamol, NSAID, dan juga opioid. Untuk adjuvan ada antidepresan dan juga antikonvulsan. Berdasarkan WHO juga ada analgesik leader. Untuk non-farmakologis seperti fisioterapi, relaksasi, terapi kognitif, dan juga akupuntur, Reiki, dan juga ini hal tersebut mengefektifkan menurunkan nyeri kronis tanpa efek samping signifikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan 3 digit NIM terakhir 084. Izin untuk mempresentasikan pada bagian 2.4, yaitu peran Reiki dalam manajemen nyeri. Oke, baik, Reiki digunakan sebagai terapi pelengkap atau komplementer untuk manajemen nyeri yang bertujuan untuk menurunkan persepsi nyeri dan meningkatkan relaksasi. Kemudian penelitian ini telah menunjukkan manfaatnya pada pasien kanker paliatif apabila dikombinasikan dengan opioid, pasien hemodialisis, pasien transplantasi sumsum tulang, juga memperbaiki penanda inflamasi, dan pasien pasca operasi untuk mengurangi kebutuhan analgesik. Secara keseluruhan, Reiki ini dapat dipertimbangkan sebagai terapi tambahan atau adjuvan yang non-invasif dan aman dalam pendekatan manajemen nyeri multimodal. Namun ditekankan bahwa terapi ini tidak dapat menggantikan terapi medis utama.
Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Bayu Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai efektivitas Reiki sebagai terapi komplementer. Untuk efikasi terapi Reiki itu dalam nyeri itu pada perawatan paliatif, Reiki sebagai terapi adjuvan yang terbukti menurunkan intensitas nyeri secara drastis, di mana khususnya saat dikombinasikan dengan terapi opioid. Di mana pada beberapa studi, yaitu studi kuantitatif, menunjukkan reduksi skor yang signifikan. Misalnya dari 2,5 menjadi 1,2 NRS atau penurunan 50% pasca sesi. Namun ada beberapa data yang menunjukkan pada studi pada anak pasca bedah 6-12 tahun itu menunjukkan reduksi nyeri signifikan within group, di mana p-value itu 0,05, namun tidak signifikan secara statistik, di mana dibandingkan dengan between group, di mana untuk p-value-nya itu lebih dari 0,05. Untuk efikasinya itu sendiri, terapinya bergantung pada dosis dan juga intervensi yang paling efektif itu pada frekuensi lebih dari 8, di mana juga durasinya lebih dari 60 menit, atau pada interval yang akut itu kurang dari 20 menit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari keberhasilan terapi Reiki. Perkenalkan, saya Matthew Kristianusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Untuk faktor yang pertama itu ada adherensi pasien terhadap proses terapi. Semakin sering pasien melakukan terapi, semakin efektif terapi tersebut untuk kondisinya pasien. Selain frekuensi, durasi terapi juga termasuk faktor yang krusial yang juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Biasanya dengan sesi terapi dari 20 hingga 60 menit, dan juga frekuensi sekitar 8 kali sudah memiliki efek yang baik pada kondisinya pasien. Selain itu, kita kombinasi terapi Reiki ini dengan obat opioid, itu juga dapat meningkatkan efektivitas dalam meredakan nyeri yang kronis ataupun nyeri kanker, serta juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien yang dalam perawatan paliatif. Selain itu, untuk terapi Reiki sendiri, kondisi pasien juga harus tenang dan diam sama terapi, serta juga memastikan bahwa pasien melepaskan benda logam yang dapat mengganggu penyaluran energi. Selain itu juga keterampilan terapis dari praktisi ataupun juga latar belakang spiritual pasien itu juga dapat mempengaruhi dari keberhasilan terapi Reiki. Baik, itu sekian dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putuma Rosyana Putri dengan 3 jam terakhir 231. Kesimpulan, Reiki adalah terapi komplementer berbasis energi yang membantu menyeimbangkan antara fisik, emosional, mental, dan juga spiritual melalui universal life energy. Penelitian menunjukkan Reiki dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, menurunkan stres, dan memberikan efek relaksasi yang mendukung manajemen nyeri. Reiki dinilai efektif sebagai terapi tambahan pada nyeri kanker paliatif, nyeri kronis, artritis, hernia diskus, dan juga nyeri pasca operasi, terutama bila dikombinasikan dengan analgesik atau opioid. Efektivitas terapi Reiki dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti frekuensi dan juga durasi, seperti contoh durasi 20-60 menit lebih dari 8 kali sesi. Kondisi mental pasien dan juga kesiapan praktisi juga sangat penting. Terapi Reiki bersifat aman dan juga non-invasif, namun standar protokol belum seragam dan diperlukan adanya penelitian yang lebih besar untuk bukti yang lebih kuat. Saran, penelitian Reiki dalam skala besar perlu dilakukan terkait mekanisme, efek terapi, serta batasan Reiki dalam manajemen nyeri dan juga perawatan paliatif. Serta diperlukan adanya standarisasi prosedur terhadap terapi Reiki seperti durasi, frekuensi, dan juga teknik penempatan tangan untuk hasil studi yang lebih konsisten dan dapat diaplikasikan secara klinis. Baik, sekian hasil student project dari SGDB 9. Terima kasih. Om Santi 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 Om.